Di belakang saya ini sudah ada Kia Sorento varian bensin. SUV 7-seater ini di Indonesia bisa dibilang bersaing ketat dengan Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner maupun Ford Everest. Nah, seperti apa impresi dari mobil ini? Mari saksikan bersama-sama. Melihat desain mukanya, Kia masih mengandalkan desain Tiger Nose untuk grillnya, serta ada proyektor headlamp di lampunya dan ada positioning lamp di bagian atasnya. Di bagian bawah terdapat dua buah lampu, yaitu cornering lamp dan fog lamp. Cornering lamp sendiri berfungsi untuk menerangi jalan ketika Anda berbelok. Jadi misalkan Anda menyalakan lampu sen ke arah kiri, maka lampu cornering yang di sebelah kiri akan otomatis menyala untuk menerangi sisi di sebelah kiri Anda. Begitu juga sebaliknya. Nah, pindah ke samping, Sorento menggunakan velg berukuran 18 inci untuk kaki-kakinya, dan dia juga ada roof rail serta panoramic sunroof di bagian atas. Kita coba lihat bagian belakangnya. Melihat bagian belakangnya, maka tarikan garisnya akan sedikit mengingatkan kita pada beberapa SUV keluaran Audi, terutama Q Series. Ini wajar karena Peter Sayer yang sekarang merupakan desainer dari Kia, dulunya merupakan desainer dari Audi. Oke, ini nggak apa-apa karena dengan masuknya Peter Sayer, perkembangan Kia sekarang desainnya lebih dinamis dan lebih segar daripada Kia-Kia terdahulu. Nah, dia juga menempatkan satu buah kamera mundur di bagian belakang dekat door handle-nya. Tapi sayangnya Sorento ini tidak memberikan parking sensor di bawah. Dan sekarang coba kita lihat bagasinya. Jika bangku di baris ketiga dari Sorento dinaikkan, maka boleh dibilang Sorento tidak mempunyai bagasi yang cukup karena hanya menyisakan ruang ya cuma segini. Nah, jika Anda membutuhkan bagasi, maka kita turunkan saja bangku baris ketiganya. Dia akan menghasilkan pelipatan bangku yang rata, jadi lantainya rata. Ini tentu saja amat memudahkan bagi Anda jika Anda menaikkan barang karena tidak susah dirata. Dan jika masih kurang menurut Anda, lipat saja bagian depannya. Nah, seperti inilah jika kita lipat semua bangku penumpangnya. Di bagian depan agak sedikit naik, tapi oke, ini tidak masalah. Setidaknya Anda bisa menambah barang yang Anda bawa. Coba kita lihat kabinnya sekarang. Bagian dalam kabin dari Sorento ini boleh dibilang mempunyai aura yang cukup mewah, terutama dengan penggunaan warna-warna beraksen gelap di sekeliling interior kabin dari mobil ini. Lingkar kemudinya pun mempunyai desain yang cukup menarik dan dia ada beberapa tombol pengaturan di sini, baik audio switch control maupun cruise control atau tombol untuk mereset MID dari Sorento ini. Untuk joknya sendiri, bisa dibilang Sorento ini memberikan jok yang tebal berbahan kulit dan ini cukup nyaman. Terlebih lagi side supportnya yang mampu menopang badan dengan enak di bagian sampingnya. Tapi sayangnya dia belum memberikan pengaturan elektrik untuk joknya. Jadi oke, dia mobil ini bisa diatur ketinggian joknya, naik turunnya, tapi masih manual. Jadi Anda seperti memompa untuk naik turunkan jok ini. Dan dia juga bisa maju mundur, sliding ataupun reclining, naik turunnya. Nah, untuk head unitnya sendiri, mobil ini menggunakan head unit touchscreen yang juga dioperasikan. Sebenarnya dia memberikan opsi peta navigator, tapi entah kenapa di sini navigatornya tidak tersedia. Ada juga opsi TV, Bluetooth, DVD, radio, dan sebagainya. Nah, pada armrest di bagian samping sini, jika dibuka, Anda akan mendapatkan penyimpanan yang cukup untuk beberapa buah botol minuman misalkan, juga ada di bagian sini. Dan ada power outlet, serta tempat untuk menaruh handphone yang cukup lapang jika Anda ingin mencas HP Anda di sini. Oke, mobil ini belum memberikan start stop button, jadi dia masih folding key biasa, dan
Ini untuk melipat spionnya pun Anda masih harus manual dari sini. Jadi dari tombol di samping pengemudi ini, jika Anda mematikan mobil, tidak seperti beberapa kompetitor lainnya yang saat mobil berhenti dikunci dan dia sudah melipat sendiri spionnya. Untuk bagian penumpang di baris kedua, kenyamanan diberikan agak berlebih di sini. Jadi dia mendapatkan juga monitor di sini di bagian headrest dari penumpang depan. Cuman kok sebenarnya agak-agak gimana ya, karena kalau misalnya penumpang di depan naik turunnya harus disesuaikan biar di belakang bisa enak melihatnya dong. Nah, oke. Untuk kursinya sendiri masih seperti yang di depannya, yaitu bahannya tebal, cukup tebal dengan lapisan kulit. Dan jika Anda tidak membawa penumpang di bagian tengah di baris kedua ini, Anda bisa menarik armrest di sini dan juga ada cup holdernya. Nah, untuk mobil ini di bagian kedua ternyata AC-nya ada di bagian pilar B dari mobil ini, jadi di samping sini, nggak di sebelah sini. Selain itu ada juga power outlet di bagian kedua. Berikut penempatan HP yang di sebelah sini juga bisa taruh di sini. Nah, saat ini panoramic sunroofnya sedang saya buka ininya, tirainya. Nah, jika Anda mau menutupnya, Anda perlu tinggal tekan saja tombol di bagian depan sini, maka dia akan menutup. Begitu juga sunroof yang di depan. Untuk penumpang bagian kedua boleh dibilang cukup nyaman. Sekarang kita coba lihat kalau di bagian ketiga apakah kenyamanannya sama dengan di bagian kedua atau tidak. Ya, seperti rata-rata mobil 7-seater, maka penumpang di baris ketiga biasanya agak dianaktirikan. Dalam artian, untuk orang setinggi saya yang di atas 175 cm, maka posisi kaki amat sangat menekuk dan kepala juga headroomnya tidak terlalu luas, maka lebih cocok untuk digunakan oleh anak-anak kecil saja. Dan di belakang ini dia memberikan cup holder pada sisi-sisinya. Ya, juga sudah ada seat belt, ada masing-masing kursinya, dan headrestnya juga bisa diatur ketinggiannya seperti pada baris keduanya. Oke, itu saja yang ada pada kabin dari mobil ini. Untuk info lengkapnya Anda bisa mengunjungi web kami di www.autotainment.com. Kunjungi juga akun sosial media kami dan like serta subscribe channel video kami di YouTube. Sekarang kita coba impresi berkendaranya. Yuk. Oke, kita mulai jalan. Oke, sebut teman dulu. Oke. Begitu dinyalakan, boleh dibilang suara mesin dan getaran dari mobil ini cukup halus, cukup kedap juga kabinnya berarti. Tapi kita tes lagi nanti di jalan. Oke, dia masih menggunakan parking brake model injak. Lepas dulu, kita coba jalan. Oke, begitu berjalan langsung terasa memang bahwa mobil ini kekedapannya luar biasa, baik dari suara jalanan dari sekitarnya, kendaraan yang melaju maupun road noise-nya teredam dengan baik. Gitu pula mesinnya tadi, jadi tidak mengganggu penumpang yang ada di dalamnya. Kia Sorento berbagi platform dengan Hyundai Santa Fe, jadi meskipun desainnya berbeda, tapi boleh dibilang saat dinaiki ya rasanya hampir sama. Nah, mobil ini menggunakan mesin 2400 cc dengan tenaga sebesar 176 horsepower. Nah, untuk tes kali ini unit yang kami pakai adalah yang varian mesin bensin. Jadi untuk Sorento ini dia tersedia dalam dua varian, bensin dan diesel. Nah, untuk mesin dieselnya sendiri dia menggunakan mesin 2200 cc. Tapi tenaga dan torsinya bisa dibilang jauh lebih besar daripada yang varian bensinnya.
Sorento menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan, baik varian bensin maupun varian dieselnya. Dia juga tersedia dalam pilihan mode manual yang bisa Anda operasikan dengan menggeser tuas transmisinya. Nah, untuk setirnya, karena dia menggunakan motor driven power steering, maka setirnya cukup enteng. Bahkan beberapa waktu lalu kami telah menguji sebuah Nissan X-Trail yang mana banyak orang bilang Nissan X-Trail terbaru itu power steeringnya terlalu ringan. Nah, saat saya mencoba Sorento ini, malah saya berpendapat bahwa Sorento ini lebih ringan daripada Nissan X-Trail untuk power steeringnya ini. Jadi dia enteng sekali. Nah, Sorento mempunyai kamera mundur, bisa Anda lihat di sini di head unitnya, tapi sayangnya dia tidak mempunyai sensor parkir. Jadi jika ada kendaraan yang melaju di belakang Anda atau di sekitar Anda saat Anda mundur, ya Anda harus lebih waspada saja karena dia tidak mempunyai sensor parkir tadi. Oke. Suspensi mobil ini boleh dibilang cukup lembut, terutama saat ini jalan yang saya gunakan untuk melakukan test drive, aspalnya memiliki kontur yang bergelombang, namun itu bisa diredam dengan baik oleh Sorento sehingga penumpang di dalam kabin tetap merasa nyaman. Nah, tapi ada tapinya nih. Imbasnya adalah dari kelembutan suspensi tadi mengakibatkan body roll dari mobil ini cukup terasa. Terlebih lagi mobil ini merupakan SUV yang berbadan bongsor besar, jadi akan terasa sekali body rollnya, terlebih jika Anda gunakan bermanuver atau menikung dalam kecepatan yang lumayan tinggi. Sorento juga bisa dibilang memiliki lebar yang paling lebar dibanding kompetitor lainnya, jadi ya cukup agak makan jalan juga sebenarnya. Nah, salah satu kekurangan dari mobil ini adalah dia tidak dibekali dengan auto door lock, jadi masih manual untuk menguncinya. Meskipun begitu, saat mesin mati dia akan otomatis membuka. Ini agak disayangkan karena bahkan mobil seperti Avanza saja sudah dibekali dengan auto door lock. Salah satu yang saya sukai dari mobil ini adalah adanya panoramic sunroof. Nah, selain bisa memberikan tambahan cahaya saat siang untuk ke dalam kabin, Anda pun bisa melihat pemandangan di luar, terutama saat malam hari, misalkan untuk melihat bintang-bintang, itu kan romantis ya kalau bawa mobil ini. Nah, selain itu juga Anda bisa merasakan semilir angin nih dengan membuka sunroofnya. Cukup mudah, kan? Satu sentuhan saja. Untuk menutupnya pun juga cukup dorong saja, maka dia akan menutup semuanya, baik sunroofnya maupun tirainya. Nah, bicara masalah safety, Kia Sorento yang masuk di Indonesia ini mendapatkan cukup banyak pemangkasan, mulai dari airbag yang dikurangi, lalu dia hanya mendapatkan ABS dan EBD. Sedangkan untuk versi luarnya, dia juga ada stability control dan traction control. Langkah ini mungkin diambil Kia untuk menekan harga jual dari mobil ini saat dijual di Indonesia agar lebih kompetitif dengan kompetitor lainnya. Namun sekedar saran, mungkin kedepannya Kia harus mempertimbangkan untuk tetap mengutamakan fitur keselamatan karena regulasi dari Indonesia sendiri sekarang mulai ketat untuk masalah keamanan pada suatu kendaraan. Dari hasil tes tadi dapat disimpulkan bahwa mobil dengan harga 487 juta rupiah ini cukup kompetitif untuk bersaing di segmen SUV 7-seater. Ya, dengan kekadapan kabin yang cukup baik, lalu performa yang mumpuni, belum lagi panoramic sunroofnya yang menurut kami cukup keren, maka mobil ini amat layak untuk Anda miliki. Kekurangannya mungkin Kia patut untuk mempertimbangkan ke depannya perihal fitur keamanan yang banyak dipangkas untuk mengurangi harga jual dari mobil ini.
Sekian dari kami, sampai jumpa dalam review selanjutnya.